Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Al-ayah sadaqallahul adzim. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia itu ingin sukses dunia dan akhirat. Namun ingin sukses dunia akhirat itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Di situ manusia terbagi dua. Manusia ada ingin bahagia di dunia, tidak ingin bahagia di akhirat. Ada juga ingin bahagia di dunia dan ada juga ingin bahagia di akhirat. Orang yang ingin bahagia dunia dan akhirat yaitu sebagai umat muslim. Dengan apa? Yang pertama yaitu ingin sukses dunia dengan ilmu. Kenapa? Man aroda dunya fa'alahi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia dunia maka jelas harus dengan ilmunya. Wa man arodal akhirah fa'alahi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin bahagia di akhirat maka harus dengan ilmunya juga. Wa man aroda huma fa'alahi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin bahagia dua-duanya dunia dan akhirat itu maka harus dengan ilmunya pula. Sungguh luar biasa, ternyata ingin sukses dunia akhirat itu salah satunya yaitu dengan ilmu. Saudara-saudaraku, ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan hidup di dunia ini. Kenapa harus dengan ilmunya? Karena dengan ilmu tahu mana yang salah dan mana yang benar. Dengan demikian konsekuensi kita ingin sukses dunia akhirat itu taunya yaitu dengan ilmu tadi dikatakan. Ilmu yang mana? Tadi likuli sayin toriku wa torikul zanati, ilmu setiap perkara ada jalannya dan jalan sukses dunia akhirat itu yaitu dengan ilmunya. Yang mana? Pertama yaitu dengan kita melaksanakan sholat yang 5 waktu. Karena itu adalah konsekuensi agar bahagia dunia akhirat. Bila kita melaksanakan sholat yang 5 waktu, bagus dalam melaksanakan ibadahnya, maka seluruh amalnya akan bagus. Bila sholatnya yaitu kita akan salah, maka seluruh amalnya pun juga akan salah, tidak akan bagus. Maka dari itu sholat itu adalah konsekuensinya dari buah hasil ilmu, yaitu melaksanakan ibadah. Mayusabu ala filihi wa yu'aqabu ala tarki. Dapat ganjaran bila kita laksanakan dan dapat siksaan bila kita tinggalkan. Kita kan orang Islam, sedangkan orang Islam itu tahu ada rukun Islam. Rukun Islam ada berapa coba? Ada 5. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat. Nah itu sholat itulah yang harus kita laksanakan. Sholat ada 5 waktu. Namun terkadang dalam melaksanakan sholat itu susah banget. Ingin melaksanakan sholat duhur padahal nggak seberapa, cuma 4 rakaat. Ujiannya sangat sekali berat. Bahkan tangan ini berat sekali untuk melangkahkannya. Membawa panggulan selama 1 kintal mungkin kita mampu. Tetapi membawa tangan dan melangkahkan kaki ke masjid untuk beribadah, itu yang sangat lebih susah dalam melaksanakan ibadah. Lebih berat dari segala sesuatunya. Ujian itu yang sangat luar biasa. Kita kan ingin sukses dunia akhirat, sedangkan kita sholat tidak. Maka kalau kita ingin sukses dunia akhirat, yaitu dengan tadi ilmu. Dengan ilmu tahu, yaitu dikasih tahu caranya, yaitu dengan melaksanakan sholat yang 5 waktu. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kita dalam melaksanakan sholat jelasnya kita takut sama Allah. Kalau saya tanya, takut sama Allah, apakah takut sama pekerjaan? Kalau dipikir-pikir manusia itu kadang-kadang ngomong takut sama Allah hanya omong saja. Padahal sama pekerjaan lebih takut daripada Allah. Contoh, karena saya punya karyawan 10. Kalau pekerjaan itu tidak dibereskan sekarang, besok harus menggaji kembali. Kalau dibereskan sekarang, 12:30 udah beres. Tetapi pas ketika waktu yang sangat bertepatan, apakah ini harus dipekerjakan, apakah harus diberhentikan? Ketika mendengar suara adzan di masjid, Allah
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, bingung. Kadang-kadang orang itu lebih membereskan pekerjaan dulu tinimbang untuk melaksanakan sholat. Pada akhirnya orang tersebut karena takut pekerjaannya besok harus membayar upah kembali, akhirnya dilaksanakan untuk kerja. Itu jadi setidaknya beres sholat itu 12:30. Jadi itu mustahil, katanya takut sama Allah. Ternyata lebih takut sama pekerjaan. Habis itu beres pekerjaan 12:30, lalu pulang ke rumah. Sedangkan dari pagi kita belum makan. Coba apakah kita mau makan dulu? Apakah sholat dulu? Jelas secara tidak langsung kita akan sholat dulu, makan dulu. Karena lapar dari pagi kita belum makan. Setelah itu, setelah kita makan, tetapi kita belum mandi. Jelas kita ke WC dulu, mau apa? Mau mandi, tentunya bukan mau sholat. Habis dari WC mandi, terus kembali ke tempat sholat. Namun pas kita mau sholat, ketika berniat usolli fardhu dhuhri arba rakatim, Allahu Akbar. Ketika kita mengucapkan takbir, tetapi kita lupa bahwa kita punya uang untuk menggaji pekerja. Pada hari tadi itu ada 10 orang, sedangkan uang itu habis dari pinjam dari tetangga. Nah, uang itu tertinggal di atas meja untuk bayar, sedangkan tokonya itu terbuka. Tidak ada orang yang menunggu. Apa yang kita lakukan? Apakah sholat dulu? Apakah ngambil uang dulu? Ya kemungkinan orang itu akan ngambil uang dulu. Nanti aja sholat mah, ada juga waktu. Nah, pada akhirnya orang itu ngambil uang dan sholat diakhirkan. Nah, itu kembali kepada diri kita, apakah betul kita takut sama Allah itu atau tidak. Nah, disinilah untuk kita agar lebih hati-hati di dalam melaksanakan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan sholat tadi itu tidak bisa untuk dipermainkan. Tadi sholat itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Yang kedua. Dan yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima munggah haji.